Baiklah kakak-kakak, sambil menunggu teman-teman masuk, dan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita materinya adalah membahas tentang RTL atau rencana tindak lanjut. Di sini ada persiapan RTL. Hmm. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kemudian di sini ada persiapan belajar. Di sini ada level 1 sampai 10. Di mana kira-kira kakak berada di level berapa untuk persiapan belajar FTL kali ini? Silakan kakak-kakak untuk menuliskan level berapa kesiapan belajar kakak-kakak di kolom chat. Silakan. Di sini ada level 1, saya ulangi ya kakak-kakak yang baru masuk. Di sini ada level 1 sampai 10. Di mana kira-kira kesiapan kakak belajar untuk materi rencana tindak lanjutnya? Maaf Kak, suaranya nggak kedengeran loh, kecil banget. Gitu. Apa sudah kedengeran kak? Ya, sudah. Halo, gimana? Sudah kedengeran suara saya? Ya, sudah. Ya, terima kasih Kak Tias. Ya. Jadi di sini ada yang baru bergabung, silakan. Di sini ada level 1 sampai dengan 10, di mana kakak-kakak berada di level 1 sampai 10 ini untuk persiapan belajar tentang RTL atau rencana tindak lanjut. Silakan tuliskan di kolom chat. Tapi ya bisa di mute dulu. Oke, terima kasih Kak. Silakan kakak-kakak menuliskan di level 1 sampai dengan 10 persiapan belajar kakak-kakak tentang RTL atau rencana tindak lanjut di kolom chat.
Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, refleksi awalnya mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Di sini juga ada pertanyaan kakak, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3, 4, ada 4 pertanyaan. Silakan kakak-kakak bisa menjawab terlebih dahulu. Boleh di kolom chat. Pertanyaannya sudah saya kirim ke grup ya kakak-kakak. Silakan nanti bisa dijawab. Kita lanjut dulu. Perubahan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini tujuannya. Kemudian ini pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian penyampaian apa? Mengantar tugas,
Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar dapat memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian, sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini, yang pertama tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, yang keempat rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RPL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi yang relevan. Jadi kakak-kakak boleh berupa foto saja boleh kegiatannya itu di dokumennya, mau berupa video juga boleh. Nah, selanjutnya adalah rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Modalnya petugas yang mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dan dengan baik dan benar. Nah, di sini ada komponennya, ada bentuk rencana tindak lanjutnya. Yang pertama adalah bentuk rencana tindak lanjut. Bahan tayang rencana program berbasis proyek komunitas belajar, maksimal 9 slide. Jadi itu berupa PPT ya Kak, atau Canva boleh. Berupa tayangannya boleh berupa video, boleh berupa gambar yang kayak seperti PPT gitu. Terus yang kedua adalah komponen program. Yang pertama adalah judul program atau kegiatannya, judulnya apa. Kemudian latar belakangnya, tujuan program. Yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi di dalam RTL itu ada struktur programnya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang ke-8, kemungkinan tantangan. Jadi ada apa aja, harus ada tantangannya, kemungkinan tantangannya. Keterangannya di nomor 1 judul program atau kegiatan, yaitu mendapatkan penguatan dari
fasilitator. Yang kedua, diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah atau didiskusikan dengan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto. Jadi boleh video, boleh foto atau dokumen lain yang relevan. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Komponen, judul, program, atau kegiatan. Penjelasan tentang komponennya adalah berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi judulnya itu Kak, yang berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek ya Kak ya. Kemudian uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak atau Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakang. Penjelasannya, pastikan di dalam latar belakang, Bapak atau Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi, kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tujuan program. Penjelasannya, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Penjelasannya, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis, spesifik, dan mengidentifikasikan siapa yang harus bertanggung jawab dan atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Seperti pada saat SEM. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kakak bisa sambil membaca ya. Ini identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam
KBS. Contoh nama proyeknya Yuk Gerak. Misalnya nama proyeknya Yuk Gerak. Joni sebagai guru maba PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep. Kemudian Yuni Mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program. Fokus pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan rencana, nyatakan dengan jelas nyatakan dengan jelas nyatakan dengan jelas rencana yang akan dilakukan, dari siapa saja akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program. Kemudian yang ke-8 adalah jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Selanjutnya, aspek penilaian rencana tindak lanjut. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. Coba lihat ya, Kak. Tujuan, kelengkapan, keterlibatan. Ya. Mandi. Sebentar. Kenapa? Oh ya. Bentar kakak, saya tinggal sebentar.
Baiklah, maka saya akan melanjutkan membacakan moderasinya. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. Yang pertama, tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran kegiatan berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemikiran dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang selanjutnya adalah kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsikan target. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang secara rinci. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Rencana pelibatan komunitas atau mitra. Rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, atau lainnya. Lini masa rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto, kegiatan, notulen, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lainnya. Rentang 6 hari setelah dari sesi pengantar RTL. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL. Jadi harus ada maksimal 9 slide ya Kak. Minimal 9 slide, sorry. 9 slide. Jadi ada 9 slide. Yang terakhir umpan balik RTL. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Di sini kita ada sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak bisa bertanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan raise hand. Silakan kakak-kakak, di sini kita ada diskusi dan tanya jawab. Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai RTL? Boleh kakak-kakak raise hand, silakan. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas, sebentar lagi kita selesai. Setelah ini 2 kali Zoom lagi, kita selesai. Apakah tidak ada yang ingin bertanya kakak-kakak? Ya udah, kalau nggak mau ada yang ditanya. Jangan lupa dijawab yang tadi saya share di grup.
Pada sesi akhir kita hari ini merefleksikan pembelajaran modul 3 memahami penugasan rencana tindak lanjut. Gimana kakak-kakak, masih belum ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya kakak? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, waktu kita sebentar lagi. Sini ada pantun, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habis sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kakak-kakak semua sedang berada di luar. Siapa ini yang belum masuk ke Zoom ya? Baru sampai rumah saya, Kak. Baru sampai rumah. Di sini yang nggak masuk siapa ya? Baru 12 sudah. Kak Rohima, Kak Dia. Oh, Kak Dia ada. Kak Rohima, Wandi, Kak Suwandi, Omarudin, Omar, sama Kak Tri ya? Tri Hermawan. Belum masuk. Surya. Sambil menunggu waktu habis, silakan kakak-kakak bisa mengerjakan dulu yang sudah saya share di grup. Bentar lagi azan maghrib.